Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Akhir tahun kita punya konten yang wajib banget. Kita udah mulai melihat mana film superhero terbaik, mana film superhero terjelek gitu. Mana film series superhero terbaik, mana series superhero terjelek. Kita akan paparkan di sini. Dan di tahun 2024 ini masih sama ya pergerakannya, untuk grafiknya tuh masih lemah juga untuk kita film superhero sejak tahun 2020. 2021, 22, 23 dan masuk ke tahun 2024 memang benar-benar masih lemes. Memang sejak tahun 2019, sejak berakhirnya Avengers Endgame, superhero ini banyak banget yang kayak superhero fatigue, kebosanan terhadap superhero dan juga kualitas sih. Memang kita harus akui bahwa meskipun gue sering bahas konten superhero, sejak pandemik memang kualitas menurun, makanya tiba-tiba ada demo SIG Ultra lah, inilah ternyata banyak banget yang diperah kayak gitu, para penulis skrip dan juga orang di belakang layar harus kejar tayang gitu. Akhirnya memang dampaknya terjadi kualitas superhero kurang menarik kayak gitu. Nah sekarang tuh udah mulai secerca harapan tuh udah akan muncul di tahun 2025, karena memang buah dari pemikiran sejak pandemik sampai tahun 2024 itu hasilnya akan dipresentasikan ataupun rilis di bioskop di tahun 2025. Salah satunya dari project dari James Gunn kayak Superman, kemudian juga untuk Marvel tuh ada Thunderbolt dan sebagainya. Banyak banget yang di-delay, yang akhirnya mundur bertahun-tahun sampai akhirnya akan dirilis di tahun 2025. Tapi sekarang kita fokus ke tahun 2024 dulu. Dan yap, dari Marvel juga DC nggak banyak film dari mereka gitu ya. Terutama di sini lebih banyak dari Marvel gitu ya. Dan dari DC cuman ada Joker Folie à Deux. Bukan film superhero juga itu menurut gue ya, tapi lebih ke film apa ya, film psikologis yang gue gak suka gitu ya. Tadinya gue suka banget film yang pertama, tapi ya gitu aja gitu. Tapi inilah urutan terjelek dulu ya, dipegang oleh jeng 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 jeng. Ya, kalian udah nggak perlu nebak lah ya. Dipegang oleh Madam Web dengan skor 11% dari Rotten Tomatoes dan juga IMDb kurang lebih sama gitu ya. Dan skor 11% ini jarang terjadi untuk film-film dari Marvel, tapi memang sudah biasa terjadi dari film-film Sony Spider-Man Universe gitu. Sorry, kita nggak menghina, tapi memang dari segi sinematografi, dari segi cerita, dari segi chemistry, dari segi villain memang bapuk sampah parah menurut gue untuk Madam Web. Jadi yang tadinya gue cukup optimis karena memang di sini kita lihat agak berbeda nih. Ada Spider-Woman juga yang kita tunggu-tunggu juga gitu ya. Ternyata sampah juga. Jadi wajar banget ini menjadi film superhero terjelek di tahun 2024. Kita lanjut ke terjelek nomor 2 nih, di atasnya Madam Web lah ya. Kalau Madam Web nomor 5, ini nomor 4. Di nomor 4 itu ada, sorry to say lagi, Kraven the Hunter. Kraven the Hunter mendapatkan skor Rotten Tomatoes 14% doang. Bahkan sampai detik ini kita nggak tahu kerugian mereka berapa gitu. Belum ada update dari box office, yang jelas mereka nggak masuk box office ya. Tapi memang lagi-lagi seperti yang gue review sebelumnya, Kraven the Hunter ya cukup pantas mendapatkan urutan kedua kejelek, karena memang terselamatkan dengan Ella Terrell-Johnson yang itu keren banget. Body goalsnya gitu ya, ganti roti sobeknya itu juga bukan CGI gitu, dia memang benar-benar berlatih untuk perannya sebagai Kraven the Hunter. Tapi memang sayangnya dari sutradara penulis ceritanya yang juga sampah, akhirnya filmnya ya masuk ke gorong-gorong kayak gitu, lagi banjir gitu. Jadi Kraven the Hunter menjadi 2 kejelek gitu, tapi lebih bagus dibandingkan Madam Web gitu. Bagusnya sekitar 3% gitu. Nah, selanjutnya di nomor urutan ke-3 dengan skor Rotten Tomatoes dan juga IMDb kurang lebih sama gitu ya, di 32%. Tentu saja dipegang dari DC, yaitu Joker Folie à Deux. Gue gak tau tulisannya Folie à Deux apa Folie à Deux, Folie à Deux gitu ya. Nah, Joker Folie à Deux ini mendapatkan skor 32%, sangat wajar. Bukan cuman gue sendiri yang kecewa, ada banyak orang yang bilang bahwa kalian nggak ngerti tentang film ini film bukan untuk orang yang nggak suka mikir bla bla, ini kayaknya bukan film kalian. Tapi memang faktanya film ini jelek. Dari penilaian cuman 32% dan ini cenderung rotten ataupun busuk kayak gitu. Jadi percuma, sinematografi keren, Todd Phillips juga kayaknya cuman main-main doang gitu. Bahkan kita akhirnya masih mempercayai apa yang dikatakan Todd Phillips di film Joker yang pertama ketika mereka sukses, mereka bahwa film ini nggak akan ada sequel. Tiba-tiba sang petinggi pengen sequel lagi dan akhirnya dijawab oleh Todd Phillips dengan bercandaan. Ya, hadirnya Lady Gaga juga nggak membantu film ini. Dan kita bilang dari secara cerita, kalau dari acting nggak usah itu lagi udah keren banget gitu. Dari sinematografi, ini salah satu sinematografi terbaik yang ada di tahun 2024. Tapi itu aja nggak cukup.
harus ada penceritaan yang baik, penonton menikmati apa enggak. Pada ujungnya kan yang pembeli utama, raja utamanya kan penonton kan. Pada akhirnya ya busuk juga akhirnya. Jadi pantas banget jadi urutan ketiga. Nah, urutan kedua terbaik dari film superhero tahun 2024 dipegang oleh Venom The Last Dance dengan skor 41%, lebih baik sekitar berapa persen dari Joker Folie à Deux. Dan yap, wajar banget karena memang gak ada pilihan lain gitu. Jadi akhirnya Venom The Last Dance kita nobatkan di dua terbaik karena di sini juga ceritanya masih sangat masuk akal. Chemistry antara Eddie Brock dan juga Venom masih cukup masuk akal, tapi memang ada beberapa kekurangan-kekurangan yang kalian bisa tonton di review kita sebelumnya gitu. Tapi memang dari cerita yang bus kayak bocah Gen Z yang baru ngedit video yang kayak video-video TikTok anjir. Menurut gue dia, apalagi di ending yang dia klip-klip yang muncul bayangan-bayangan, anjir itu mah Gen Z banget ya, era-era sekarang banget yang ngedit TikTok bla bla plus gitu dan nah, sekarang sampailah kita di urutan pertama terbaik dari film superhero tahun 2024. Tentu saja yang belum gue sebutkan, apalagi kalau bukan Deadpool and Wolverine dengan skor dari Rotten Tomatoes mencapai 78%. Ya, lagi-lagi karena nggak ada pilihan lain, nggak ada pembanding lain, Deadpool dan Wolverine tetap menjadi yang pertama karena memang chemistry antara si Deadpool sama si Wolverine juga sangat menarik di sini. Memang meskipun memang kalau kita pikir-pikir lagi ada beberapa lelucon-lelucon yang terlalu banyak, terlalu berlebihan, too much kayak gitu. Tapi secara keseluruhan pas kita nonton enjoy banget gitu ya. Dan juga fan service-nya, peletakan dari fan service menurut gue sangat tepat. Meskipun di sini masih mengusung tema fan service tapi nggak terlalu berlebihan. Hadirnya Chris Evans juga di film ini sebagai Human Torch juga merupakan kejutan yang menarik. Jadi cukup berhasil meskipun memang skornya cuma 78%. Kalau mau film sempurna menurut gue tuh angka di 80-an ke atas gitu. Kalau 78% masih biasa gitu. Jadi kita benar-benar nungguin apa nih gebrakan dari Marvel dan juga DC di tahun 2025 nanti. Nah, itulah dia deretan dari 5 terbaik dari film superhero. Sekarang kita berlanjut ke versi seriesnya. Nggak banyak juga versi series dari genre superhero, tapi di sini gue udah merangkum juga beberapa tingkatan-tingkatan terbaik dan juga terjelek. Sekarang kita akan sebutkan di urutan terburuk series superhero tahun 2024 dipegang oleh Echo. Ya, Echo memang terjelek tapi skornya bahkan lebih tinggi dari film-film yang kita sebutkan tadi. Skornya ada di 70% di situs Rotten Tomatoes, IMDb juga kurang lebih sama lah ya. Nah, untuk Echo sendiri gue cukup suka dengan Maya Lopez, tapi juga hadirnya Kingpin di sini juga agak kurang menarik gitu Kingpin. Tapi untuk development karakter dari setiap karakter untuk di next project di sini gue cukup suka. Dan juga genre-genrenya kayak gini untuk Marvel Television juga sangat menarik. Apalagi ini juga untuk membuka nantinya sebelum kita menyaksikan Daredevil Born Again. Jadi Echo lumayan lah. Tapi maaf memang harus yang terburuk dari urutan tahun 2024. Tapi kalau mau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, Echo masih bisa lawan lah ya untuk genre-genre juga judul film yang lainnya. Untuk di urutan keempat, ini ada What If season ketiga. Ya memang baru sekitar episode berapa ya terakhir gue nonton ya? Episode 5. Tapi memang kita lihat dari skor-skor dari Rotten Tomatoes udah 83%, itu cukup tinggi dan ini skor bisa berubah-ubah tergantung juga kualitasnya dan juga berapa banyak orang yang ngasih skor. Tapi sejauh ini gue udah bisa nilai lah lagi berapa skor untuk What If ini memang sangat layak untuk ditempatkan di nomor 4 karena memang agak kurang menarik ya. Meskipun ceritanya bombastis, ada Gamma, ada juga kayak Transformer kayak gitu, gimana sih, Pacific Rim, cukup menarik tapi memang harus diakui memang dia harus di urutan keempat ya. Jadi terima aja gitu. Meskipun udah selesai gue tetap naruh si What If di urutan keempat gitu ya. Nah sekarang di urutan ketiga ditempati oleh Agatha ya dengan skor Rotten Tomatoes sebesar 84%, lebih tinggi 1% aja dibandingkan What If. Agatha layak banget untuk masuk ke nomor 3. Kenapa di nomor 3? Kenapa nggak nomor 1 gitu ya? Gue cukup suka tapi nggak suka-suka banget karena memang di sini kayak mengulangi konsep dari cerita WandaVision ya, kayak teater aja kita nonton gitu, kayak gebrakannya dikit banget. Setelah kita nonton selesai, oh gini doang deh, oh gini, oh ya udah gitu, jadi mudah dilupakan. Bahkan sampai detik ini gue lupa
ceritanya gimana. Jadi nggak berkesan sama sekali. Tapi acting dari Catherine Hahn dan juga teman-teman sini cukup menarik sebagai sebuah teater. Dan sekarang sampailah kita di urutan kedua, ini datang dari DC Universe, tentu saja Creator Commandos yang sekarang sedang tayang juga. Gue lagi asik-asik banget nontonnya dan terbukti juga di sini skor Rotten Tomatoes-nya sebesar 95%, lebih baik daripada What If season ketiga gitu. Dan jujur ini sini sangat layak untuk ditempatkan nomor 2 karena memang keren. Gue suka banget ngikutin dari awal sampai akhir. Bahkan menurut gue untuk dibandingkan dengan What If, meskipun What If belum selesai, gue lebih enjoy nonton Creator Commandos gitu. Karena memang nuansanya baru gitu. Kalau What If kan udah sampai season ketiga lah. Jadi kita udah tahu lah ritme ceritanya gimana, What If-nya itu gimana. Dan ini nggak terlalu nyata, nggak canon juga gitu. What If-nya gitu. Jadi menurut gue Creator Commandos meskipun ceritanya simple, gue suka banget gitu ya dengan cerita-ceritanya, tapi memang ini belum selesai, baik What If ataupun Creator Commandos belum selesai, dan meskipun belum selesai, gue udah bisa menilai lah kualitas dan juga akhirnya nanti gitu. Jadi kalian boleh setuju, boleh enggak gitu ya. Nah, sekarang sampailah kita di urutan pertama dari seri superhero terbaik tahun 2024 dipegang oleh dengan skor 99%, nyaris sempurna dan bisa dibilang ini sempurna, itu datang dari Marvel, tentu saja X-Men 97. Ya, buat teman-teman yang udah nonton X-Men 97 mungkin cukup setuju dengan peringkat ini karena memang juga cukup keren gitu ya. Meskipun gue di beberapa episode agak sedikit boring dan juga bosan, tapi untuk dari deretan ini menurut gue dengan beberapa karakter yang bermunculan menyambungkan dengan kisah yang versi X-Men klasik, ini udah dahsyat banget gitu. Jadi sangat layak untuk X-Men mendapatkan skor nomor 1 dari series terbaik tahun 2024. Sebenarnya ada ini lagi ya, harusnya ya kalau nggak di-delay ada Spider-Man Freshman Years, ada juga kemudian juga Wakanda yang versi animasi, gue lupa namanya gitu, Wakanda apa gitu. Tapi ada, harusnya mereka rilis di tahun 2024, tapi ya gara-gara delay ini karena produksi mereka akan loncat di tahun 2025. Dan yap, itulah peringkat terbaik dan juga terburuk dari film ataupun series genre superhero di tahun 2024. Kesimpulan dari video ini memang harus diakui tahun 2024 juga bukan tahunnya superhero. Semoga aja di tahun 2005 ini makin menggelegar karena inilah tahunnya superhero menurut gue adalah tahun 2025 karena memang proyek-proyek yang di-delay sejak pandemik itu jatuhnya di tahun 2025 semua. Ada Fantastic Four, ada Captain America Brave New World, Thunderbolt, kemudian juga ada Superman, masih banyak lagi proyek-proyek superhero lainnya. Nantikan terus gebrakan-gebrakannya. Semoga saja di tahun 2025 kita tetap ngumpul bareng lagi dan solid gitu ya. Solid gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kurang setuju ataupun kalian setuju banget dengan peringkat tadi, silakan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.